Oke, hai teman-teman semua. Video kali ini saya akan share soal SKP perawat dan nurse tentang KMB menentukan diagnosa dan intervensi keperawatan. Simak video ini sampai akhir ya. Oke, langsung aja soal nomor 1. Seorang laki-laki umur 51 tahun dirawat di ruang ICU dalam kondisi tidak sadar selama 3 hari. Hasil pengkajian kekuatan otot 2, ketergantungan penuh. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? A. Observasi TTV tiap 2 jam. B. Monitor kulit klien. C. Mobilisasi tiap 2 jam. D. Melakukan massage. E. Melatih rom pasif. Oke teman-teman, coba dibaca lagi soalnya ya. Oke, kalau menurut saya sih yang paling penting sih observasi tanda-tanda vital ya tiap 2 jam. Mengapa saya lebih memilih option A? Karena kan kondisi pasien tidak sadar selama 3 hari. Ya, jadi kita harus pantau terus tanda-tanda vitalnya gitu. Oke, lanjut soal nomor 2. Seorang laki-laki umur 35 tahun dengan diagnosa efusi pleura. Pasien mengeluh sesak nafas, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, dan kelelahan. Tekanan darah 170/110, HR 120 kali per menit, RR 28 kali per menit, produksi urin 20 ml per jam. Apakah diagnosa keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Anoreksia. B. Intoleransi aktivitas. C. Pola nafas tidak efektif. D. Gangguan eliminasi urin. E. Kelebihan volume cairan tubuh. Oke, mari kita perhatikan lagi soalnya ya. Keluhan utama pasien adalah sesak nafas ya, ditandai dengan HR-nya 28 kali per menit. Jadi kalau menurut saya jawaban yang paling tepat atau diagnosa keperawatan utama adalah pola nafas tidak efektif. Oke, soal nomor 3. Seorang perempuan umur 59 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan lutut dan siku bengkak dan kemerahan. Saat pengkajian, lutut terasa nyeri bila digerakkan. Wajah meringis, skala nyeri 3. Pasien dibantu keluarga berpakaian. TD 140/90, RR 18 kali per menit, HR 84 kali per menit, hasil lab asam urat 12 gram per desiliter. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Gangguan mobilitas fisik. B. Intoleransi aktivitas. C. Gangguan ADL. D. Resiko cedera. E. Nyeri akut. Oke, mari kita perhatikan sekali lagi ya. Keluhan lutut dan siku bengkak dan kemerahan. Saat pengkajian, lutut terasa nyeri bila digerakkan ya. Wajah meringis skala nyeri 3. Berarti ini apa ya? Skala nyeri ringan ya. Ya, pasien dibantu keluarga. Tekanan darah 140/90 mm hidragrium. Ini bukan kali per menit ya guys, maaf salah nulis. Ya. Jadi masalah keperawatan utama adalah ya, kalau kita pilih nyeri akut, nah sedangkan skala nyerinya 3, itu kan skala ringan. Berarti bukan masalah utama ya. Kalau risiko ini sudah jelas ya. Kalau intoleransi aktivitas di sini tidak ada ya, skala kekuatan ototnya. Jadi kurang data pendukungnya. Kalau gangguan ADL ya memang sih ada gangguan, cuma tidak merupakan apa namanya yang utama. Ya, jadi masalah keperawatan utama yang muncul dari gejala yang dialami kalian adalah gangguan mobilitas fisik ya, di mana kalian mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang disebabkan oleh penyakit yang dialami pada persendian ya, pada lutut dan siku. Nyeri klien juga sebenarnya menjadi masalah, namun dalam kasus ini nyeri bukan masalah utama ya, karena skala nyerinya hanya 3. Mungkin kalau skala nyerinya 5 ya, itu merupakan masalah utama gitu. Oke, soal nomor 4. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat dengan diagnosa TB aktif dengan keluhan sesak dan kelelahan. Hasil pengkajian RR 24 kali per menit, bronki pada kiri dan kanan paru. Produksi sputum meningkat.
nafsu makan menurun, pasien tampak pucat. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Pola nafas tidak efektif. E. Intoleransi aktivitas. Oke, mari kita bahas satu persatu. Option E, intoleransi aktivitas. Ini kurang pas ya, bukan masalah utama ya. Yang kemudian option D, pola nafas tidak efektif. Yang ini juga kurang data pendukungnya ya. Misalkan penggunaan otot bantu pernafasan ya. Option C, gangguan pertukaran gas. Ini juga hasil labnya tidak ada ya. Ya kan AGD-nya berapa, PCO2 berapa, dan PO2-nya berapa ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, ini sebenarnya adalah masalah keperawatan utamanya ya. Karena keluhan sesak disertai dengan sputum meningkat ya, ronki pada kiri dan kanan paru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B, bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, lanjut soal nomor 5. Seorang laki-laki umur 33 tahun dirawat di ruang bedah dengan kombustio, luka bakar pada ekstremitas bawah, nyeri pada area luka bakar, tekanan darah 90/50, HR 96 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan yang paling tepat untuk pasien tersebut? A. Monitoring frekuensi nadi dan nafas. B. Monitoring intake dan output cairan. C. Monitor keadaan umum. D. Monitor tekanan darah. E. Merawat luka. Oke, jadi begini ya. Klien yang mengalami luka bakar itu akan disertai dengan resiko dehidrasi apabila intake dan output cairannya tidak seimbang. Dalam observasi intake dan output cairan, yang dilakukan adalah menghitung luas luka bakar terlebih dahulu, kemudian menghitung kebutuhan cairan berdasarkan luas dan derajat luka bakarnya. Ya, memang intervensi keperawatan ini semua benar ya, cuma yang paling tepat adalah bagian B, monitor intake dan output cairan. Ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Seorang perempuan umur 23 tahun dirawat di ruang internal mengeluh batuk berlendir, nafsu makan berkurang dan merasa lemas. Hasil pengkajian, tekanan darah 120/70, nadi 72 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5. Wajah nampak pucat, terdengar suara ronki pada paru. Apakah tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat? A. Melakukan teknik vibrasi. B. Mengajarkan teknik nafas dalam. C. Mengajarkan teknik batuk efektif. D. Menganjurkan pasien minum air hangat. E. Menganjurkan makan sedikit tapi sering. Oke, silakan dibaca lagi soalnya ya. Cari mana data-data yang penting ya. Oke, jadi klien dengan batuk berlendir ya, selain diberikan terapi obat juga dapat ditangani dengan cara mengajarkan teknik batuk efektif ya. Jika teknik ini belum bisa mengatasi keluhan, klien dianjurkan untuk minum air hangat ya. Jadi kalau menurut saya tindakan mandiri yang paling tepat adalah option C yang mengajarkan teknik batuk efektif ya. Kalau mengajarkan teknik nafas dalam itu adalah untuk pasien yang sesak ya, sedangkan di sini kan pernafasannya masih normal gitu. Jadi jawabannya adalah bagian C, mengajarkan teknik batuk efektif. Oke, soal nomor 7. Seorang laki-laki umur 52 tahun dirawat dengan diagnosis medik glomerulonefritis. Pasien mengeluh sesak. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 160/100, nadi 90 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit. Pasien tampak lemah, riwayat penyakit DM sejak 2 tahun yang lalu. Apakah tindakan kolaborasi utama yang dilakukan pada pasien tersebut? A. Pemberian oksigen. B. Pemberian diuretik. C. Pemberian antihipertensi. D. Pemberian infus albumin. E. Pemberian diet DM 1900 kalori. Oke teman-teman, silakan dibaca lagi soalnya ya. Oke, langsung aja. Jadi klien dengan
Keluhan utama sesak ya, sesak, pasien mengalami sesak dan ditandai dengan frekuensi pernapasan 28 kali per menit, ini harus segera ditangani ya untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi klien. Ya, jadi tindakan kolaborasi utama yang dilakukan pada pasien tersebut adalah pemberian oksigen ya, option A. Oke, soal nomor 8. Seorang perempuan umur 45 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan luka pada kaki yang dialami sejak 2 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluhkan sering haus, sering lapar, dan sering kencing. Pada pemeriksaan didapatkan kulit kering, turgor kulit jelek, pasien nampak mual dan muntah 6 kali dalam sehari, nampak lemah, bibir kering. KGDS-nya 298 mg per desiliter. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Gangguan persepsi sensori penglihatan. C. Kekurangan volume cairan. D. Kerusakan integritas kulit. E. Intoleransi aktivitas. Oke, mari kita perhatikan lagi di soal ya. Klien mengeluh luka di kaki ya, sudah 2 bulan yang lalu. Sering haus, sering lapar, sering kencing ya. Pada pemeriksaan didapatkan kulit kering, turgor kulit jelek, ya, mual, muntah 6 kali dalam sehari, bibir kering. Nah, jadi berdasarkan data ini bisa kita simpulkan bahwa klien tersebut mengalami kekurangan volume cairan ya. Jadi masalah keperawatan utama pada pasien tersebut adalah bagian C, kekurangan volume cairan. Oke, soal nomor 9. Seorang perempuan umur 45 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan muntah 5 kali dan mencret sudah 8 kali sejak 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, suhu 39 derajat, turgor kulit jelek, mukosa bibir kering. Perawat sedang melakukan pemasangan infus dan telah menyambungkan infuset dengan cairan yang digunakan. Pertanyaan, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada pasien tersebut? A. Memilih vena yang akan dilakukan penusukan. B. Menyambungkan infuset dengan aboket. C. Memasang perlak beserta pengalasnya. D. Memasang tourniquet. E. Evaluasi respon pasien. Oke teman-teman, silakan tulis jawaban terbaiknya di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini ya, serta subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa lulus CPNS. Amin.